Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat tugas minggu pertama dengan mata kuliah manajemen digital modern. Baik, di sini disuruh menjelaskan nama. Nama saya Alfiko Ahmad, saya biasa dipanggil Viko. Daerah asal saya kota Bukit Tinggi. Enggak deh, lebih ke perbatasan ke Agam, cuman di Gadut. Jadi Gadut dengan Bukit Tinggi itu cuman sekitaran berapa deket lah, cuman ya jalan aja bisa gitu. Oke, untuk kegiatan dan kesibukan saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan program studi saya manajemen perdagangan. Dan fun fact saya, ini adalah kuliah yang kedua saya. Maksudnya ini adalah kampus kedua saya. Oke, untuk peristiwa yang berkesan ya itu dia fun fact-nya tadi. Ini kampus kedua. Dan yang pertama, fun fact-nya, saya dulu pernah diterima di salah satu universitas yang ternama di Sumatera. Ya, sangat ternama malahan. Semua orang pasti tahu kalau saya sebut namanya, tapi saya tidak ingin nyebut. Dan itu yang paling berkesannya itu adalah waktu itu saya SMA. Waktu SMA saya mengambil jurusan MIPA. Nah, otomatis saya juga mengambil jurusan yang saintek lah. Nah, waktu itu saya mengambil jurusan teknik pangan. Nah, saya melakukan segalanya dengan bimbel, belajar lah, persiapan buat UTBK. Nah, waktu UTBK saya bisa dibilang tidak tidur. Adalah kalau dibilang tidak tidur ya ada, cuman beberapa jam lah UTBK saya. Nah, waktu itu saya UTBK pagi-pagi, saya datangnya subuh-subuh nih ke UNP. Sampai di lokasi ujian, saya mengantuk. Tapi ya udah, saya pasrah gitu dengan hasilnya karena saya tidak tidur. Salah saya juga, keteledoran. Nah, pada waktu itu saya nggak ada ekspektasi buat diterima di kampus ternama tadi itu. Tidak ada ekspektasi saya bisa terima di plan 1 saya. Dan tiba-tiba pada pengumuman UTBK saya dinyatakan lolos. Nah, di situ saya merasa sangat senang gitu dengan diterimanya saya di kampus tersebut, karena ya saya sangat pengen gitu kan. Nah, pada bulan Juli 2023 tersebut, saya melakukan cek kesehatan ke kampus tersebut dan langsung tinggal di sana. Nah, saya ke sana diantar dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Sampai di sana ya saya senang gitu, kayak bertemu dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru. Cuman setelah memasuki dunia perkuliahannya, saya merasa kayak kok nggak sesuai ekspektasi ya kuliahnya, kayak nggak yang direncanakan gitu, kayak nggak sesuai ekspektasi, pokoknya tidak seperti yang saya inginkan. Oke, mungkin dalam minggu pertama, minggu kedua saya masih kayak mungkin butuh penyesuaian kali ya, mungkin wajar sih, namanya juga baru. Ya udah, saya jalani. Kayaknya ini makin hari kok makin berat ya. Jadi saya ngerasa kayak udah capek, udah nggak passion lagi di bidang itu, udah nggak bisa lagi. Dan saya di sana kuliah hanya 1 semester. Nah, sebelum itu saya juga sudah berpikir panjang untuk ini lanjut atau enggak ya, karena sudah mikir ini jalan satu semester aja udah kayak gini kuliahnya, apalagi semester selanjutnya gitu. Mungkin dibilang jurusannya yang susah, nggak tahu sih, kan susah itu nggak bisa disetarakan dengan semua orang. Menurut saya susah, jadi saya merasa saya di situ terlalu menjadi ya nggak cocok lah pokoknya. Saya kesusahan di sana, akhirnya saya berhenti di semester 1 tersebut. Nah,
Itu adalah salah satu peristiwa saya yang sangat berkesan bagi hidup saya, yang dimana yang awalnya terlalu bahagia gitu, diterima kampus pilihan pertama gitu, tapi ujung-ujungnya wah kayak gitu. Ujung-ujungnya saya gitu kayak gak sanggup lagi, akhirnya saya memilih berhenti. Dan lagi satu lagi yang paling berkesan, apa ya, kalau berkesan sih nggak ada, cuman palingan fun fact, saya menyukai bola dan saya menyukai klub ini, Manchester United, atau sekarang harus disebut Ake King kata orang-orang di sosial media. Nah, saya kalau dibully tentang bola udah sering, jadi rendah-rendahin sering lah, soalnya ini klub ya rada-rada ampas sih dulu, pokoknya mulai tahun 2013an lah sampai sekarang sih masih naik turun performanya, jadi masih sering diceng-cengin lah di tongkrongan gitu. Tapi ya saya tetap setia dengan ini walaupun masih diceng-cengin lah, dibilang klub nggak jelas lah, inilah itulah, tapi saya tetap suka gitu. Oke. Dengan selanjutnya, mengapa manajemen retail modern penting di era AI? Oke. Dulu pengalaman belanja itu sederhana, cuma dipilih barangnya, terus kita bayar, selesai. Tapi sekarang retail sudah berubah drastis. Manajemen retail modern hadir bukan hanya untuk menjual barang, tapi juga menciptakan pengalaman belanja yang lebih mudah, lebih cepat, personal, dan cerdas. Oke. Yang pertama ya, itu belanja lebih lancar gitu. Ya bisa memproduksi kapan stok barang akan habis dan memesan ulang langsung. Hasilnya pelanggan ya nggak ada kecewa dengan produk itu kita jadinya kan. Kalau sudah memesan langsung, otomatis ya produk itu kan ada terus, jadi pelanggan tidak akan kecewa karena kehabisan stok gitu. Dan selanjutnya pengalaman belanja yang lebih personal, karena AI mengenali kebiasaan belanjaan kita. Kalau bisa dilihat kayak apa ya, di e-commerce kayak Shopee misalnya atau aplikasi-aplikasi semacamnya, coba kita kan misalnya nih mau beli sesuatu, inilah mau beli sepatu, nah otomatis beberapa kan mau kita klik dulu tuh, nah kita keluar lagi aplikasinya, ntar kita buka lagi pasti isinya sepatu semua gitu, udah sistemnya udah terdeteksi langsung kita mau beli apa gitu. Dan selanjutnya juga efisiensi operasional, manajemen retail modern mengurangi biaya operasional dengan sistem kasir otomatis, pembayaran digital. Kan sekarang nih kalau belanja rata-rata orang udah jarang nih yang pakai cash, orang sekarang udah mainnya QR, QRIS gitu. Dan juga ya ini bisa menjadi apa ya, pokoknya sangat penting lah bagi sekarang untuk persaingan global. Soalnya dunia retail sekarang bukan hanya bersaing antar toko fisik, tapi juga platform digital global. Kan sekarang lebih banyak orang yang belanja online nggak sih daripada ke store-store gitu. Karena ya kalau kita belanja online, yang pertama nih, misalnya kita dapat diskon dari aplikasi, terus kita juga nggak perlu capek-capek gitu ngantri gitu. Untuk contohnya sih sekarang ya kayak apa ya, mudah aja sih, yang kayak QR tadi, di mana-mana sekarang kalau mau jajan atau mau belanja ya tinggal QR. Banyak di warung-warung, Tokopedia kan juga tinggal QR, Shopee. Nah mungkin segitu video dari saya. Saya Muhammad, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.